Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Manas Semaro Channel. Hari ini saya akan berbagi tentang yang namanya software editing video, yaitu Filmora. Untuk mendapatkan Filmora, aplikasinya bisa diunduh lewat website resminya. Teman-teman nanti langsung masuk ke menu download saja. Nanti di sana tinggal pilih versi Filmora yang diinginkan, langsung di-download saja. Di sini saya tidak membahas tentang instalasi, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Filmora. Oke, langsung kita klik saja Filmora yang sudah saya instalasi. Sambil menunggu informasi saja, Filmora ini untuk software editing pemula sangat bermanfaat, apalagi versi Filmora ini tidak memerlukan yang namanya spesifikasi PC maupun laptop yang sangat tinggi. Jadi untuk pemula ini sangat powerful untuk digunakan. Oke, di sini untuk awal tampilan dari Filmora kita akan diperhadapkan kepada yang namanya pilihan, apakah kita menggunakan easy mode atau full feature. Nah, di sini saya gunakan full feature saja. Kita klik saja. Oke, nah ini saya hapus dulu. Di sini tampilan awal dari Filmora bisa kita lihat, banyak sekali menu-menunya. Ya, saya coba sampaikan dulu. Di sini ada yang namanya file, edit, export dan yang lain-lain. Nanti ini belajar sendiri aja. Lalu di sini ada media, ya, ada musik, ada teks, transisi, filter, overlay, elemen, split screen, dan export. Ya. Nah, kalau media, ini contohnya kalau kita ingin mengimpor media ke lembar kerja di dalam Filmora ini. Contohnya saya mau impor, ada yang namanya video yang mau saya edit. Nah, tinggal saya Ctrl A, saya open, maka akan masuk ke dalam yang namanya tab impor yang ada di sini. Ya. Ini untuk media video, untuk media foto juga. Contoh saya ambil di sini dari My Document. Ini foto sembarang contoh aja. Oke, baru kalau kita ingin melakukan record juga dari webcam untuk suara dan yang lain-lain bisa kita impor juga. Apakah di sini hanya video dan gambar aja yang bisa kita impor? Tidak. Kita bisa juga mengimport media seperti yang namanya suara. Ya, contohnya adalah musik ini. Kita bisa masukkan juga. Sorry, ini musiknya tidak support. Kita coba import media file musik yang lain. Contohnya saya cari di sini dulu di menu download. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, di sini juga bisa kita gunakan. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menggunakan Filmora ini melakukan editing video ringan? Nah, di sini ada yang namanya timeline, jadi kita melakukan editing di timeline ini. Nanti di sini sudah ada penempatannya masing-masing untuk timeline untuk video. Di sini juga untuk video, di sini untuk teks, di sini untuk suara maupun untuk musik. Nah, sekarang kita impor dulu, kita masukkan dulu video yang akan kita edit ke dalam timeline ini. Contohnya adalah ini video yang pertama. Oke. Nah, sebelum video yang pertama ini saya edit, saya akan membuat title-nya dulu atau judulnya. Oleh karena itu, saya klik di sini di teks kredit. Saya coba cari, di sini banyak sekali pilihannya. Kalau untuk opening, contoh saya ingin menggunakan karakter yang seperti ini. Lalu saya masukkan. Oke, saya klik 2 kali. Saya buat di sini contohnya tutorial membuat video ringan, video singkat. Lalu saya atur untuk ukuran fontnya, coba saya kasih Bernat. Untuk ukurannya 80, lalu warnanya warna merah. Saya klik advance. Saya akan buat di sini border dan juga shadow. Ya, shadownya warna putih. Lalu nanti saya tarik. Kalau tulisannya kegedean, kita bisa kurangin. Contoh di sini 60.
lalu saya coba taruh di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks lagi kalau ada yang ingin ditambahkan. Contoh di sini saya ingin membuat by pemula contohnya. Nah, ini saya tinggal perkecil, contohnya ukurannya adalah 28. Oke, baru kemudian ini bisa saya atur juga untuk warnanya, colornya warna putih, border saya hilangkan, lalu saya oke. Nah, lalu saya klik play. Nah, di sini sudah muncul yang namanya judul. Ya, nanti tinggal diatur saja. Nah, setelah judul, baru di sini contohnya adalah video openingnya. Lalu kalau kita ingin memasukkan yang namanya teks di dalam video ini, maka kita akan pilih di sini contoh yang teks yang ada di sini, ya, karakter yang seperti ini kita tarik, kita drag, lalu kita buat di sini contohnya adalah tutorial pemula. Nanti fontnya sama, kita atur saja, contohnya 60. Untuk warnanya warna merah, mungkin tulisannya di sini kita pilih juga, kita gunakan advance, kita kasih border, lalu kita oke. Nah, lalu kita klik lagi di sini, kita tarik, mau menempatkannya di mana, di sini. Jadi ini cara untuk menempatkan teks di dalam video. Lalu kita play, maka akan muncul teks itu. Nanti hal yang sama teman-teman bisa lakukan, ya, untuk video-video ini, di mana teks yang ingin kita inputkan. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau saya sudah memasukkan teks dalam video, kemudian saya ingin menjelaskan ada gambar. Nah, oleh karena itu gambar yang ada di sini kita drag, kita taruh di timeline yang ada di video ini, lalu kita tarik. Nah, kemudian gambarnya kita tempatkan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, contohnya seperti ini. Kita ingin menjelaskan gambar ini, ya. Lalu kita play, maka gambar itu akan ada di dalam video. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau contoh ini video saya kepanjangan, saya ingin potong karena ada beberapa lain yang ingin saya hapus. Oleh karena itu kita tinggal pilih di sini gunting, split, lalu kita delete, ya. Oke, maka nanti video saya akan sudah terpotong sebagian. Nah, kemudian kita ingin melakukan yang namanya import lagi. Kalau ada video yang ingin ditambahkan lagi, kita akan masukkan videonya di sini juga. Nah, kalau nanti ada penjelasan yang lain, kita tinggal masukkan juga yang namanya teks. Teksnya nanti teman-teman pilih aja. Nanti untuk transisi itu fungsinya adalah ketika objek berganti, maka kita menggunakan transisi ini, opsional saja. Filter juga ada, overlay, nanti teman-teman bisa dicoba saja. Nah, di sini ada elemen juga untuk memasukkan elemen-elemen ke dalam video. Contoh ini saya masukkan dulu elemennya di dalam video. Ini saya sesuaikan, maka nanti video ini otomatis akan ada elemennya seperti ini, ya. Saya hapus dulu, saya ini dulu geser elemennya, coba kita lihat. Nah, itu contohnya, ya. Oke, baru ada split screen. Split screen ini kalau kita ingin membuat yang namanya ada beberapa video dalam satu frame. Baru yang terakhir di sini ada yang namanya export. Export ini jika kita ingin menyimpan hasil editing video kita, ya. Nah, memasukkan video ke dalam video contohnya adalah seperti ini. Ini adalah video yang akan saya masukkan ke dalam video saya. Saya taruh di timeline yang berikutnya, lalu saya tarik. Nah, kemudian video ini nanti
akan saya unmute, saya mute ya, supaya nanti tidak ada yang namanya suara. Oke, begitu saya play, maka nanti akan ada 2 video di dalam video tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa nanti menambahkan musik, tinggal dipilih aja musiknya yang mau ditambahkan ke kolom musik yang ada di sini. Nanti bisa diatur untuk volume dari musik tersebut ya. Jangan sampai musik ini lebih besar volumenya daripada suara yang terdapat di dalam video. Nanti teman-teman bisa atur ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kalau semua editing ini sudah selesai kita lakukan, lalu kita akan melakukan yang namanya ekspor. Nah, di ekspor ini nanti teman-teman bisa menentukan output sesuai dengan yang diinginkan, apakah dengan MP4, MP3 dan yang lain-lain. Kemudian outputnya nanti silahkan tentukan tempat penyimpanannya, apakah di desktop dan yang lain-lain. Nah, lalu kita klik ekspor. Oke, sedikit informasi, kalau kita menggunakan yang namanya Filmora yang gratisan, maka nanti begitu ekspor di sini akan ada muncul yang namanya watermark. Supaya watermark ini hilang, karena kita menggunakan versi yang gratisan, teman-teman bisa cari license atau key registrasinya di internet, atau minta dari saya di kolom komentar juga boleh ya. Kira-kira seperti itu teman-teman, caranya sangat gampang, bisa dicoba, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk kreasi-kreasi yang lain membutuhkan jam terbang yang tinggi, teman-teman nanti bisa mempelajari dengan sendirinya semua fitur-fitur yang ada di Filmora ini.